Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nadia Mega Oktavia Hapsari, NIM 482. Nah, di sini saya akan membahas bab 1, lembar kerja 1, analisa gagasan. Jadi ide-ide pokok yang kita ide-ide pokok dari kita itu, yang pertama ada kerupuk ikan, minuman sari nanas, rengginang lorcu, keripik pisang, similar, resin word handmade, dan puda. Selanjutnya kategori gagasan. Untuk yang pertama kerupuk ikan itu makanan, terus minuman sari itu minuman, rengginang lorcu itu makanan, keripik pisang makanan, similar makanan, resin word handmade itu aksesoris, dan puda itu makanan. Jumlah daya tarik untuk kerupuk ikan itu 0, minuman sari 0, rengginang 0, keripik pisang 7, dan yang lainnya juga 0. Karena kita menggunakan keripik pisang, maka dari itu nilai idenya 7. Terus selanjutnya itu ada peringkat daya tarik. Untuk ranking 1 itu yaitu keripik pisang, yaitu dengan daya tarik 7 dan ranking pertama. Untuk ranking kedua itu kerupuk ikan, minuman sari nanas itu ranking 3, rengginang lorcuk itu ranking 4, similar ranking 5, resin word handmade ranking 6, dan yang terakhir pudak itu ranking 7. Selanjutnya saya akan bahas tentang LK3, yaitu desain produk. Tren produk pesaing dari produk keripik pisang ini tentunya adalah para produsen yang juga memproduksi keripik pisang dan juga keripik buah lainnya seperti keripik salak, keripik apel, keripik singkong, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya itu pemilihan bahan baku. Karena dari hasil ranking keripik pisang yang digemari itu, jadi berikut adalah bahan baku keripik pisang. Yaitu pertama itu pasti keripik pisang kepok, menggunakan pisang kepok yang masih muda, minyak goreng, bawang putih, dan garam. Selanjutnya itu LK4, uji coba konsep. Jadi kan kita dari keripik pisang yang pada umumnya itu kita inovasikan lagi dengan menggunakan rasa, yaitu bubuk coklat. Jadi untuk uji coba konsepnya itu yang pertama ada 5:7:5, artinya 5 sendok makan bubuk coklat, 7 sendok makan gula halus, dan 5 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya 5:4:5, artinya 5 sendok makan bubuk coklat, 4 sendok makan gula halus, dan 5 sendok makan tepung maizena. Yang terakhir perbandingan ketiga yaitu 4:7:4, artinya 4 sendok makan bubuk coklat, 7 sendok makan gula halus, dan 4 sendok makan tepung maizena. Saya Nurafika, NIM 349 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Selanjutnya ada uji coba produk. Nah, itu ada harga-harga dari peralatan dan perlengkapan yang seperti etalase, pisau, mesin perajang pisang, mesin hand sealer, wajan, peralatan penggoreng, kompor dan minyak gas, tempat sampah, timba, meja, kursi, nampan, lap, dan peralatan tambahan lainnya, yang totalnya adalah 3.104.000. Lalu yang selanjutnya ada biaya tetap, dan total dari biaya tetapnya adalah 856.775.000. Lalu yang selanjutnya ada perbandingan harga dari perbandingan sampel yang sebelumnya. Laba yang terendah itu pada perbandingan ke-1 dan laba tertinggi pada perbandingan ketiga. Yang selanjutnya ada lembar kerja 5, komunikasi prototype, yang komunikasi konsep. Pisang yang digunakan itu adalah pisang jenis pisang kepok. Nah, pisang ini harganya cukup mahal, tapi ya sebanding dengan hasil akhirnya yang memuaskan. Memilih pisang kepok ini karena pisang jenis ini mudah dicari di sekitar lokasi home industry. Lalu yang selanjutnya ada prosedur produk. Nah, yang pertama itu kupas pisang kepok yang masih muda, lalu masukkan ke mesin perajang pisang. Setelah teriris, pisang direndam dalam air kapur. Setelah direndam, maka selanjutnya pisang dilumuri dengan bawang putih dan garam. Setelah dilumuri, baru pisang digoreng.
Dan setelah warnanya kecoklatan, angkat dan tiriskan. Nah, selama menunggu pisangnya dingin, maka proses yang selanjutnya adalah membuat saus coklat. Nah, yang pertama itu adalah sangrai bubuk coklat dan masukkan tambahan bumbu lainnya seperti maizena, gula halus. Lalu setelah merata, saus siap dicampur dengan keripik pisang yang telah dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sisilia Agustin, NIM 2018-455. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 2 LK1. Pada LK1 ini terdiri dari input, proses, dan output. Yang pertama, saya akan menjelaskan input terlebih dahulu. Pada input di sini ada worker, manager, equipment, facilities, materials, lines, dan energy. Yang pertama, saya akan menjelaskan worker terlebih dahulu. Pada pabrik atau home industri ini terdapat 2 orang karyawan yang bekerja dan mereka berasal dari sekitar lokasi pabrik atau home industri. Selanjutnya manajer, yaitu langsung diisi oleh pemilik pabrik. Yang ketiga, equipment, terdiri dari pisau, mesin perajang pisang, mesin hand sealer, wajan, wadah, peralatan penggoreng, kompor, dan peralatan tambahan lainnya. Selanjutnya, facilities, terdiri dari ruang sholat, ruang istirahat, meja, kursi, dan etalase. Selanjutnya, pada materials yaitu pisang kepok, bawang putih, garam, bubuk coklat, gula halus, dan tepung maizena. Selanjutnya, energi terdiri dari gas, air, dan listrik. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan keripik pisang. Langkah yang pertama, kupas pisang kepok yang masih muda dengan menggunakan mesin perajang pisang sampai menjadi bentuk panjang dan tipis. Kemudian setelah diiris, rendam pisang dengan air kapur. Setelah itu, baluri pisang dengan bawang putih yang telah dihaluskan dan ditambah garam secukupnya. Langkah yang kedua, panaskan wajan, lalu tuangkan minyak. Tunggu hingga panas, lalu goreng pisang yang sudah diiris tipis-tipis tadi. Next, setelah pisang berubah warna menjadi kecoklatan, selanjutnya angkat pisang lalu tiriskan. Langkah yang keempat, siapkan bubuk coklat, gula halus, dan tepung maizena untuk melumuri pisang. Selanjutnya, sangrai bubuk coklat, tambahkan gula halus dan tepung maizena lalu aduk sampai merata. Langkah yang keenam, masukkan pisang ke dalam adonan coklat, lalu campurkan hingga merata. Langkah yang ketujuh, diamkan pisang yang telah diberi coklat. Dan yang terakhir, masukkan pisang ke dalam wadah yang telah disediakan dan press kemasan dengan menggunakan mesin hand sealer. Outputnya yaitu keripik pisang. Selanjutnya pada LK2, sini ada input, jenis input, dan supplier. Pertama saya akan menjelaskan jenis input pada worker terlebih dahulu. Jenis input pada worker ini yaitu pekerja atau karyawan yang ahli dalam bidang pembuatan keripik pisang. Selanjutnya, jenis input pada manajer, seorang pengelola dan yang mengatur perusahaan keripik pisang yang berkualitas. Selanjutnya, jenis input pada equipment, yaitu pisau, mesin perajang pisang, mesin hand sealer, wajan, wadah, peralatan penggoreng, kompor, dan peralatan tambahan lainnya. Selanjutnya, jenis input pada facilities, yaitu kenyamanan karyawan dalam proses pembuatan produk keripik pisang seperti meja, kursi, ruang sholat, dan ruang istirahat. Selanjutnya, jenis input pada materials, yaitu bahan-bahan utama dan pelengkap yang terdapat dalam proses pembuatan keripik pisang seperti pisang kepok, bawang putih, garam, bubuk coklat, gula halus, dan tepung maizena. Selanjutnya, jenis input pada line, yaitu lokasi produksi dan penjualan. Selanjutnya yang terakhir, jenis input pada energi yaitu gas. Selanjutnya saya akan menjelaskan supplier dari equipment, yaitu equipment atau peralatan dibeli dari pasar dan melalui toko-toko terdekat. Selanjutnya supplier pada materials, yaitu penjual pisang kepok. Selanjutnya yang terakhir, supplier pada energi, yaitu membeli pada agen atau toko gas di sekitar pabrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada LK3. Pada perusahaan keripik pisang ini, konsumen dapat membeli produk keripik pisang langsung ke tempat produksinya ataupun di warung-warung yang telah bekerja sama dengan perusahaan keripik pisang tersebut.
Selain itu juga, konsumen dapat menikmati rasa keripik pisang yang renyah dan rasa yang berbeda dari biasanya, yaitu terdapat rasa coklat di dalamnya. Konsumen yang beli produk keripik pisang ini bisa mulai dari anak kecil usia di atas 5 tahun, remaja sampai orang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Silviana, NIM 2018-461. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan mengenai bab 2 lembar kerja 4, menyebutkan nilai tambah pada proses operasi. Nilai tambah yang terdapat pada keripik pisang ini adalah cara pembuatannya yang mudah. Selain itu juga, keripik pisang ini berbeda dengan keripik pisang pada umumnya karena terdapat campuran rasa coklat pada keripik pisang tersebut. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja 5, keunggulan bersaing yang diterapkan di perusahaan. Yang pertama, low cost operation, yang memilih cukup ada 3 orang, yang memilih setuju ada 3 orang, yang memilih sangat setuju ada 1 orang. Yang kedua, top quality, yang memilih setuju ada 4 orang, yang memilih sangat setuju ada 3 orang. Lalu konsisten quality, yang memilih setuju ada 3 orang, yang memilih sangat setuju ada 4 orang. Yang ketiga ada time delivery speed, yang memilih cukup ada 2 orang, yang memilih setuju ada 2 orang, yang memilih sangat setuju ada 3 orang. Lalu on time delivery, yang memilih setuju ada 2 orang, yang memilih sangat setuju ada 5 orang. Lalu development speed, yang memilih cukup ada 2 orang, yang memilih setuju ada 1 orang, lalu yang memilih sangat setuju ada 4 orang. Lalu yang keempat, flexibility customization, yang memilih cukup ada 2 orang, yang memilih setuju ada 4 orang, lalu yang memilih sangat setuju ada 1 orang. Variety, yang memilih cukup ada 1 orang, yang memilih setuju ada 2 orang, lalu yang memilih sangat setuju ada 4 orang. Yang terakhir ada volume flexibility, yang memilih cukup ada 1 orang, yang memilih setuju ada 5 orang, lalu yang memilih sangat setuju ada 1 orang. Hal tersebut didapat dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan pada tabel lembar kerja 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembar kerja 6 tentang analisa keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing mulai dari low cost operation sampai dengan volume flexibility. Ini dengan jumlah respondennya masing-masing terdapat 7 orang. Lalu dapat diambil kesimpulan yang paling banyak jumlahnya atau paling banyak dipilih itu adalah keunggulan bersaing on time delivery, di mana dapat disimpulkan bahwasannya analisa keunggulan pada perusahaan keripik pisang yang dipilih adalah berupa on time delivery. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Kurata, NIM 645. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari bab 2 lembar kerja 7, yaitu teknologi yang digunakan perusahaan dalam proses operasinya. Dalam perusahaan keripik pisang ini, proses pembuatan keripik pisang yaitu dengan menggunakan teknologi alat pengemasan produk yang berupa mesin hand sealer yang berfungsi untuk pengemasan produk. Yang awalnya produk keripik pisang dibungkus dengan plastik lalu dimasukkan dalam pengemasan produk tersebut agar produk itu sendiri terlihat lebih rapi dan menarik. Selanjutnya, lembar kerja 8, yaitu sumber daya dan kualifikasinya. Dalam perusahaan keripik pisang ini, untuk memproduksi sebuah keripik pisang yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sumber daya manusia digunakan untuk menggunakan alat-alat yang sudah tercantum dalam proses pembuatan keripik pisang. Sumber daya yang digunakan pada keripik pisang ini terdapat 2 orang laki-laki dan perempuan. Usianya 17 tahun ke atas, pendidikannya SMA sederajat, jujur dan juga disiplin. Sedangkan sumber daya lainnya seperti gas dan daya listrik untuk membantu mengisi energi dalam penggunaan alat-alat tersebut. Selain itu juga, bahan yang digunakan berasal dari bahan-bahan yang halal dan juga higienis. Dan teknologi yang digunakan juga sudah memenuhi standar SNI. Selanjutnya lembar kerja 9, yaitu flowchart. Flowchart di sini itu menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan keripik pisang. Yang pertama,
Kupas pisang kepok yang masih muda dengan menggunakan mesin perajang pisang sehingga menjadi bentuk panjang tipis-tipis. Kemudian setelah diiris, rendam pisang dengan air kapur. Setelah itu, baluri pisang dengan bawang putih yang telah dihaluskan dan tambahkan garam secukupnya. Langkah kedua, panaskan wajan lalu tuangkan minyak. Tunggu hingga panas lalu goreng pisang yang sudah diiris tipis-tipis tadi. Selanjutnya langkah ketiga, setelah pisang berubah menjadi warna kecoklatan, selanjutnya angkat pisang lalu tiriskan. Selanjutnya langkah keempat, sambil menunggu pisang dingin, siapkan bubuk coklat, gula halus, dan tepung maizena. Langkah kelima, sangrai bubuk coklat, tambahkan gula halus dan tepung maizena lalu diaduk sampai merata. Langkah keenam, masukkan pisang ke dalam adonan coklat lalu campurkan hingga merata. Langkah ketujuh, selanjutnya diamkan pisang yang telah diberi coklat. Langkah ke-8, langkah terakhir, masukkan pisang ke dalam wadah yang telah disediakan dan pres kemasan dengan menggunakan mesin hand sealer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ogi Fardani, NIM 616. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bab 3 pada lembar kerja 1. Pada lembar kerja 1 kami memilih 8 faktor sebagai pertimbangan lokasi. Faktor yang pertama adalah lingkungan, pertimbangan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, akses. Sebagai pertimbangannya, akses rute yang dilalui konsumen. Faktor yang ketiga, jarak bahan baku. Sebagai pertimbangan, jarak dengan bahan baku karena mempengaruhi biaya transport. Yang keempat, keramaian. Sebagai pertimbangannya, trafik lalu lalang kendaraan atau pejalan kaki yang lewat. Yang kelima, kompetisi. Sebagai pertimbangannya, lokasi kompetitor. Yang keenam, pekerja, ketersediaan SDM yang produktif dan memenuhi kriteria. Yang ketujuh, parkir. Sebagai pertimbangannya, ketersediaannya lahan parkir yang luas dan nyaman. Dan faktor yang terakhir, pemerintah. Sebagai pertimbangannya, batasan wilayah atau batasan wilayah dan pajak. Lembar kerja 2 dengan menganalisis lokasi dengan cara mengalihkan bobot yang berbeda-beda pada faktor yang kami sebutkan tadi dengan nilai pada lokasi yang kita pilih. Kami memilih 2 lokasi, yaitu Kecamatan Dawan dan Kecamatan Panji yang berada di Situbondo. Langsung saja kita menyebutkan berapa nilai dari masing-masing lokasi yang sudah dikalikan dengan bobot faktor. Yang pertama, lingkungan. Kecamatan Dawan memiliki nilai 12,75 dan Kecamatan Panji memiliki nilai 13,5 pada faktor lingkungan. Yang kedua, pada faktor akses, Kecamatan Dawan memiliki 11,5 dan Kecamatan Panji memiliki 10,4. Yang ketiga, pada faktor jarak bahan baku, Kecamatan Dawan memiliki nilai 12 dan Kecamatan Panji memiliki nilai 12,75. Yang keempat, faktor terhadap keramaian, Kecamatan Dawan memiliki nilai 17 dan Kecamatan Panji memiliki nilai 19. Yang kelima, faktor terhadap kompetisi, Kecamatan Dawan memiliki nilai 2,7 dan Kecamatan Panji memiliki nilai 2,4. Yang keenam, faktor pekerja. Faktor terhadap pekerja, Kecamatan Dawan memiliki nilai 7,5, Kecamatan Panji memiliki nilai 8,5. Yang ketujuh, faktor terhadap lahan parkir, Kecamatan Dawan memiliki nilai 6,4, Kecamatan Panji memiliki nilai 6,4, sama. Lalu faktor terhadap pemerintah, Kecamatan Dawan memiliki nilai 12 dan Kecamatan Panji memiliki nilai 12,5. Dengan total nilai Kecamatan Dawan
dengan keseluruhan totalnya adalah Kecamatan Dawan memiliki nilai 82,6 dan Kecamatan Panji memiliki nilai 84,2. Dari total tersebut sudah jelas Kecamatan Panji lebih unggul daripada Kecamatan Dawan. Saya Rizal Aprilia Dwi Cahyo, NIM 481. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang lembar kerja yang sudah dijelaskan oleh Mas Ogi. Kesimpulannya yaitu dengan melakukan metode analisis rating, kami memilih 2 lokasi sebagai pertimbangan kami. 2 tempat sebagai pertimbangan tersebut adalah Kecamatan Dauhan dan Kecamatan Panji yang berada di Kabupaten Situbondo. Untuk melancarkan analisis, kami sudah mempersiapkan kriteria lokasi yang kami inginkan, yaitu meliputi lingkungan dengan bobot 15%, akses dan bobot 13% keramaian, dan bobot 20% kompetisi dengan bobot 3%. Pekerja dengan bobot 10%, parkir dengan bobot 10%, dan pemerintah dengan bobot 15%. Dari riset hasil nilai kriteria, lalu kita kaitkan dengan nilai bobot sehingga kami mendapatkan hasil yakni Kecamatan Panji lebih unggul dengan nilai 84,2 daripada Kecamatan Dauhan yang hanya mendapatkan nilai 82,6. Dengan demikian, Kecamatan Panji mendapatkan nilai lebih tinggi daripada lokasi B, yaitu Kecamatan Dauhan tadi. Dari analisis tersebut artinya Kecamatan Panji memiliki peluang yang lebih baik daripada Kecamatan Dauhan yang telah dihitung berdasarkan perhitungan dari berbagai macam aspek. Maka di Kecamatan Panji adalah lokasi yang bagus untuk mendirikan perusahaan kami.